Shalom, pada hari ini kami ada di ruang krematorium atas berpulangnya almarhumah Bapak Alvin Lim Sarjana. Dan kita percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan telah berbuat adalah baik. Kami berjumpa dengan istrinya, dengan Ibu Vio. Jadi atas nama Esron Ministry Channel TV mengucapkan turut simpati dan sepenanggungan atas berpulangnya suami daripada Ibu Vio, yaitu Bapak Alvin Lim, yang telah banyak untuk melayani secara pro bono, bahkan gencar sebagai orang yang menegakkan kebenaran sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu, bukan masalah seseorang meninggal, bukan masalah tua atau muda. Yesus pun meninggal dalam usia 33. Tapi bagaimana perbuatan baik yang dilakukan, taat kepada Kristus sampai mati. Yesus adalah Tuhan dan Raja, dan juga tetap melakukan pelayanan secara holistik dan secara horizontal, yaitu kasih, saling menggambarkan vertikal dan horizontal. Oleh karena itu, apapun yang telah Tuhan kerjakan dalam dunia ini, semuanya mendatangkan kebahagiaan. Kita percaya bahwa keluarga yang ditinggalkan akan tetap melanjutkan untuk menegakkan kebenaran, keadilan dengan pedoman Alkitab sebagai hukum kasih. Atas nama liputan daripada Esron Ministry Channel, kami mengucapkan, Alkitab mengatakan dalam Filipi pasal 1:1 bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sebuah keuntungan besar atas berpulangnya almarhum Bapak Alvin Lim. Kenapa dikatakan keuntungan? Karena yang hidup dalam kebenaran, hidup dalam Kristus, Alkitab mengatakan dia akan menjadi orang yang dibenarkan. Dan kami percaya ibu, dalam hal ini istri dan anaknya, akan meneruskan mengikut Kristus, mengikut jejak Kristus, karena dunia itu hanya tempat sementara. Shalom, terima kasih untuk semua masyarakat. Tetap Kristuslah satu-satunya juru selamat, sekarang sampai selama-lamanya. Berjuang terus demi kebenaran dan keadilan. Haleluya, haleluya, amin. Salam sejahtera. Hari ini kami berada di ruang krematorium, di mana akan proses krematorium sebentar lagi. Sedang berjalan dan berlangsung. Saya dari liputan dari Esron Ministry Channel TV, dalam hal ini saya pendeta Esron Pangalian, sedang bertemu dengan partner dari almarhum, ya, Bapak Alvin Lim Esa. Nah, dengan Bapak siapa, Pak? Yang menanggung Pak Adi Nugroho. Bagaimana Pak kesan Bapak terhadap Bapak Alvin Lim dalam hal ini sebagai seorang yang menganut agama Kristiani? Pandangan Bapak selama ini, hal-hal yang positif itu kita percaya bahwa manusia itu kembali berbeda dan sempurna. Tapi dalam hal ini, Bapak sebagai panitia kerjanya, kesan apa yang sangat memori sekali sehingga Bapak itu bisa berpartner dengan beliau? Bisa diberikan untuk memberikan satu gambaran bahwa masyarakat itu harus melihat hal-hal yang memberikan kontribusi bermakna. Apapun yang kita lakukan itu memang harus ada dampak. Nah, beberapa kali saya bersama-sama dengan Pak Alvin. Dari awal kami sama-sama memasarkan review ini dengan konsep yang juga aja tetap Kristiani, karena Pak Alvin adalah orang yang basicnya tetap orang yang beriman kepada Kristus, memiliki integritas, ya Pak, ya. Dan kalau bicara tentang pekerjaan dan pelayanan, kalau Pak Alvin punya prinsip itu, yang saya tahu, yang setelah kita kerja bersama-sama, tentu kita menjadi partnership, Pak, ya. Betul. Prinsip kerja beliau adalah dia bekerja sepenuhnya, seolah-olah itu kerja seorang full time. Jadi dia tidak pernah berpikir bahwa pekerjaan itu mencari untung rugi. Tapi yang dia kerjakan sepenuhnya untuk Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita bekerja atau kita melayani Tuhan sesuai dengan tempatnya. Kalau kita melayani Tuhan sebagai seorang pendeta, ya kita bekerja sebagai seorang kapasitas, dan kita profesinya sebagai seorang pengacara, kita bekerja sebagai seorang pengacara yang punya integritas kepada Tuhan. Dan sampai saat ini yang saya tahu, integritas kita sebagai seorang pekerjaan itu adalah integritas, kecerdasan, dan semuanya betul-betul tidak ada yang saya tahu. Dan saya berani menjamin bahwa untuk pidana, saya
Baik, luar biasa. Ya, jadi yang kita ketahui menurut keterangan Bapak Nugroho sebagai partnership di Lovin, Pak ya. Di Lovin, Bapak juga seorang lawyer ya, Pak ya. Nah, menyatakan bahwa Bapak Alvin Lim seorang yang punya terobosan. Kalau kita mengatakan dalam Kolose pasal 3 ayat 3, segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga ada pemahaman saya menurut Pak Nugroho bahwa beliau bekerja itu sebenarnya tidak sedang mencari sensasional atau sesuatu hal yang viralisasi, tetapi mencari bagaimana agar kebenaran itu ditegakkan di muka bumi sesuai dengan nilai-nilai hukum kasih. Kira-kira begitu, Pak ya. Nah, saya percaya bahwa nilai-nilai hukum kasih yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Matius pasal 28 ayat 19 tersebutnya, pergilah ke seluruh bumi, beritakanlah Injil dari Yerusalem, berbicara juga bagian dari kapasitas seorang lawyer, atau dalam hal ini Bapak Almarhum Alvin Lim. Dia terus menjadi penerobos di tengah-tengah berkecamuknya dalam supremi hukum yang sedang berusaha untuk diperbaiki. Kira-kira begitu, Pak ya. Dan saya percaya tentu ada ketika seseorang itu meninggalkan gading, kalau istilahnya Pak, namanya gajah mati meninggalkan gading kan, harimau mati meninggalkan apa tuh Pak? Belang. Nah, tetapi kita percaya ada sesuatu hal yang kita lihat, nilai-nilai yang ditanamkan. Ketika saya tanya beberapa fanser atau partisan yang datang sini, bahwa beliau memang lebih caring dengan orang yang tidak punya kemampuan untuk membayar lawyer. Kira-kira gitu Pak ya. Pemahaman Bapak dalam hal itu bagaimana? Apakah memang itu sesuai dengan Bapak alami bersama-sama dalam berpartnership dengan almarhum, yaitu dalam hal ini beliau Bapak Alvin Lim? Ya, selama ini yang kita lihat adalah bahwa keadilan itu yang pertama. Keadilan, Pak ya. Keadilan itu yang pertama. Biaya itu menyusul. Kemudian yang saya tahu juga dalam langkah-langkah kami bekerja bersama-sama, dia seolah-olah menunjukkan bahwa kehidupan Kristen itu ada dalam hidupnya dia, bukan dengan ideologi Kristen. Misalnya orang haleluya apakah bela-bela sebenarnya nggak serius Pak ya? Bukan nggak serius, tapi tidak hanya lip service ya. Jarang sekali menggunakan idiomatik Kristenan. Kalau mungkin Bapak sebagai hamba Tuhan, kalau ketemu sesama hamba Tuhan langsung berkata, di luar ini punya enggak, tapi dia menunjukkan hidupnya. Ini poin yang penting, karena banyak orang kita, terutama orang Kristen yang dalam tanda petik katanya taat, mereka hanya menunjukkan dalam bentuk dogmatika, istilah-istilah, doktrin-doktrin, tapi tidak dalam kepercayaan. Karena orang-orang lihatnya buku kita yang menjadi menjadi identitas sendiri. Identitas seperti apa itulah yang dibaca orang. Sekali kita beribu-ribu kali ngomong, bagus ya ini kabar baik kalau hidup kita nggak baik. Nah, pas awal menunjukkan orang-orang yang kekurangan, kayak kemarin sempat walaupun namanya ini sangat tinggi. Betul, Bapak ini kasusnya kasus itu dia karena belas kasihannya ada orang yang seperti ini seperti itu. Tapi walaupun pada akhirnya ternyata ada banyak orang yang memanfaatkan kelemahannya di area itu. Jadi tapi tetap saya melihatnya bahwa apa yang dia tunjukkan, passion yang dia tunjukkan, belas kasihan yang dia tunjukkan. Jadi selalu mengedepankan kasih ya, artinya melakukan sesuatu tanpa pamrih, artinya dilakukan dulu bagiannya, selebihnya nanti itu adalah bonus. Ya bonus. Nah para pemirsa pendengar Exron Ministry Channel TV dimanapun berada, mari kita terus hidup dalam kebenaran. Keadilan tanpa kebenaran, maka kita akan terjerumus dalam dunia horizontal. Tapi ketika kebenaran itu kita utamakan, maka secara horizontal kita akan mempraktekkan. Alkitab mengatakan iman tanpa perbuatan mati. Seperti yang tadi Bapak Nugroho katakan, kita ngomong lip service, orang pengikut kebenaran, pengikut Kristus, mengatakan kasih, tapi hanya lip service Pak ya. Tapi dalam kapasitas kita, apapun pekerjaan kita, sebagai lawyer, sebagai praktisi penegak hukum, ya, apakah kita sudah melakukan kebenaran itu? Kalau kebenaran ada pada kita, maka kita tidak akan perlu mundur. Ya, ada sebuah pernyataan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Memang terkadang kehidupan kita, waktu itu terzalimi, tapi waktu Tuhan ada yang terbaik. Nah, hal yang berikut yang dinyatakan, masalah kematian bukan masalah siapa salah atau benar, tapi persoalannya adalah adakah kehidupan di masa hidup itu memuliakan Tuhan dan profesinya. Begitu Pak ya. Saya percaya bahwa kantor pengacara HQ
Lovim akan terus mengibarkan panji-panji kebenaran, akan pro terhadap kebenaran dan mengutamakan kebenaran, integritas, dan kami percaya akan terus berkibar dilanjutkan oleh semua partnershipnya, bahkan akan mengkaderisasi Pak ya, mentor selalu. Karena hari ini tentu tidak hanya sampai di sini. Ketika yang dibangun sebuah Lovim yang punya integritas tinggi, nah ini saya percaya sudah benih itu akan diteruskan Pak ya. Ada rencana demikian Pak, benih itu diteruskan Selalu Pak, karena Lovimnya Bapak Alvin. saya pikir kami tetap melakukan ekspansi minggu depan juga. Mungkin setelah ini selesai, kita akan mengadakan rapat manajemen, kemudian kemungkinan pembukaan baru di Surabaya dan beberapa tempat akan terus kita lakukan. Karena di dalam rencana panjang kampanye kami, dalam waktu dekat kita akan paling tidak itu dari 2, Surabaya dan Belesa. Kita akan buka yang baru. Surabaya dan Di Belesa di Jakarta Barat. Ya, Jakarta Barat. Kita akan buka, dan memang dari awal waktu pertama kita melangkah di jalur ini, kita sepakat bahwa apapun yang terjadi, ada kita nggak ada kita, ini harus jalan. Ya, karena itu dari awal kita create sistem, sehingga sistem ini akan berjalan, hanya mengganti orang-orang yang menjalankan sistem. Jadi ada Pak Alvin, nggak ada Pak Alvin, ada saya, ada ketua umumnya sekarang Bully ya, ada Bully atau ada Bully sama aja. Itu Jadi ada pemahaman bahwa Pak Alvin sebelum dipanggil oleh Tuhan dalam kematiannya yang begitu sangat sangat spektakuler saya katakan ya, karena memang mengagetkan halayak dunia hukum ya dalam usia muda. Nah itu tadi ada yang akan meneruskan Ibu Uli, maksudnya bagaimana? Ya, kita kan ada jajaran manajemen. Saat ini jajaran manajemen yang tertinggi adalah Bu Uli. Oh Ibu Uli Dan ya. memang Universitas Tawi Saragi. Oke, Ibu Uli Saragi ya. Oke. Dan memang dari awal kita sudah jadi sedemikian rupa supaya Pak Alvin itu di saat-saat seperti ini tuh tidak lagi turun ke lapangan, tapi lebih banyak Sudah mendelegasikan agenda-agenda yang akan dilakukan. Selanjutnya nanti tahapnya seperti itu. Pada waktunya nanti juga sama, dia akan sebagai supervisor atau sebagai cuma istilahnya hanya mengawasi saja, tidak langsung terjun ke operasional. Karena kita selalu akan melakukan regenerasi supaya terus berjalan terus. Karena yang kita mau adalah bukan Pak Alvin yang terus ada di rumah ini, tapi sistem yang sudah Pak Alvin buat dengan susah payah bisa berjalan dengan semua. Atau dengan bahasa lain sebuah pesan yang akan melakukan suatu penegakan hukum di negeri kita yang kita cintai ini ya. Saya percaya kontribusi daripada almarhum dan juga partnernya akan terus berjalan karena kita pertama mencintai kebenaran dan keadilan dan juga mencintai bangsa Indonesia ini sebagai bangsa. Saya terlalu yakin bahwa Lovim yang dirintis oleh Bapak Alvin ini akan menjadikan Indonesia lebih baik. Amin. Ya, terima kasih Pak. Pertemuannya kami dari Extra Indonesia Channel TV mengucapkan terima kasih untuk kami dapat sharing, memberikan informasi, respon yang baik dan benar, dan biar kita terus maju bersama. Terima kasih. Selamat berkati. Shalom, selamat siang. Hari ini di tengah kedukaan secara manusia, tetapi sungguh dahsyat perbuatan Tuhan dan ajaib atas keluarga besar almarhum Bapak Alvin Lim, sarjana hukum. Hari ini saya bertemu juga dengan rekannya, ya, dari partnershipnya ya, dengan Bapak siapa? Bapak Tommy Wijaya, sarjana hukum, ya, master hukum juga ya. Oke. Begitu luar biasanya Tuhan mempertemukan orang-orang yang dibenarkan Kristus. Hari ini saya ketemu dengan rekan almarhum Bapak Alvin Lim, sarjana hukum, dan juga ini yaitu Tommy Wijaya, sarjana hukum, ya. Masing-masing kita punya profesi berbagai beraneka di dalam dunia ini. Tapi satu hal, Alkitab mengatakan bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Saya Pendeta Esron Pangabean dan ini saudara kami yaitu Bapak Tommy Wijaya, sarjana hukum dan memang praktisi hukum ya. Nah, praktisi hukum partnership dari almarhum Alvin Lim. Dengan nyata-nyata dia menyatakan bahwa dia adalah pengikut Kristus sejati. Yes, oke. Salah satu yang nyata dalam pengikut Kristus, dia selalu melakukan hal yang teokratis. Apa yang Tuhan perintahkan itu yang dilakukan. Oleh karena itu kami di sini yang adalah keluarga-keluarga dari Kingdom of God menyatakan
Kristus menjadi Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Apapun panggilan dan profesi kami. Nah, mari kita dengarkan dulu wawancara dengan Bapak Tommy Wijaya. Bapak Tommy Wijaya sebagai seorang lawyer, apa visi misi Bapak sebagai seorang lawyer yang akan melakukan perkara-perkara praktik dalam bidang hukum? Tentunya saya sebagai lawyer ingin membela masyarakat yang sangat membutuhkan keadilan, sama seperti yang dilakukan oleh Bapak Alvin Lim yang menjadi panutan kita, Ya, yang telah membantu banyak masyarakat di luar sana. Kita sungguh bercermin dengan beliau karena beliau sudah memberikan contoh yang sangat baik dan luar biasa, sehingga banyak yang berkesan sekali merasakan kehilangan apa yang telah ditinggalkan oleh secara Pak manusia Alvin. ya, secara manusia kehilangan. Oke, next. Oke, secara pribadi Ya, jadi Iya. Bapak Tommy Wijaya secara Iya. pribadi kesan apa yang dirasakan? saya ingin mencontoh seperti beliau, Melanjutkan daripada perjuangan beliau beliau. sebagai praktisi hukum ya, sebagai lawyer ya. memberikan warna hukum baru di Indonesia. Oke, kira-kira barunya bentuknya apa itu Pak? Ya, Yang sudah tergambar. No viral, no justice. No viral, no justice. Seperti yang dilontarkan oleh Almarhum Bapak Alvin Lim. No viral, no justice. What is meaning? Apa definisi dari hal itu? No viral, no justice. ya, karena kan kita di Indonesia ini sulit sekali untuk mencarikan keadilan ya. Oke. Jadi sehingga saya harus merekam semua apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berbuat curang, seperti itu. Jadi saya harus memviralkan agar mereka bisa ada rasa sungkan dan ada rasa takut lah oleh masyarakat. Nah, oke. Bagaimana tadi artinya no viral, no justice? Apa makna daripada no viral, no justice? Dan apa passion kerinduan yang sedang Tuhan taruh sebagai seorang pengacara yang bernafaskan bahwa pedoman Alkitab itu harus dikontekstualkan dalam hukum yang berlaku di Indonesia ini? Kira-kira begitu ya? No viral, no justice. Karena pada masa lalu juga Kristus tidak viral karena dia lahir di Bethlehem, kota kecil, tidak viral. Yang datang mengunjungi ketika dia sebagai juru selamat, ya, dia nggak viral. Apakah itu salah satu yang Bapak ambil sebagai seorang praktisi hukum? Ya, bercermin seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dia selalu mengabarkan kebenaran di masyarakat, dia mengunjungi ke kota-kota kecil, ke kota-kota besar. Nah, seperti itu yang harus saya lakukan untuk membela keadilan di masyarakat ini. Seperti itu. Jadi saya harus mengayomi dan harus memberikan perlindungan dan nasihat-nasihat hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Oke, jadi memberikan suatu Sama advokasi, seperti contoh nasihat yang diadopsi bagaimana sikap dan langkah yang Yesus lakukan sebagai manusia pada saat di dunia ini ya. Nah, jadi artinya berarti prototipenya atau gambarannya Yesus adalah kebenaran yang akan mengkontekstualkan, melakukan suatu perkara-perkara ajaib. Apakah Bapak percaya bahwa keajaiban akan terjadi di Indonesia ini dalam hal supreme hukum? Ya, saya percaya. Dari mana sisi keyakinan Bapak sebagai praktisi hukum bahwa Indonesia ini akan masuk dalam supremi hukum yang terus akan meminimalisir terjadinya suap, sogok, manipulasi, ya KKN dan sebagainya? Nah, itulah yang akan saya terapkan seperti yang dilakukan oleh Pak Alvin Lim, no viral no justice. Jadi dengan kekuatan Viralisasi. Oke. sehingga meminimalisir dengan adanya suap menyuap. Oh, jadi luar biasa. Ternyata dunia medsos juga mengambil andil untuk meminimalisir untuk setiap orang melakukan perkara-perkara dosa yang sedang dilakukan cara kerja iblis. Oleh karena itu, viralisasikan sesuatu hal yang setelah berdasarkan data, berdasarkan bukti, dan saudara dapat mempertanggungjawabkannya. Karena kita percaya bahwa dari hukum yang terjadi di negara tercinta ini membutuhkan namanya viralisasi ya.
Kenapa? Supaya ada shock terapi, kira-kira begitu ya. Ada shock terapi sehingga orang itu punya budaya malu, kira-kira begitu ya. Betul. Siapapun oknumnya, di dalam oknum apapun institusinya, baik juga termasuk sampai kepada orang-orang pemuka agama, itu perlu namanya disimulasi ya. Betul. Disimulasi bahwa tegakkanlah integritas sebagai manusia yang dihadirkan Kristus ke dunia ini. Ya. Tanamkan benih-benih Yesus itu di dalam hati manusia. Pesan daripada Bapak. Ya. Bapak siapa? Perkenalkan. Saya dengan Tommy. Saya berharap Tommy Wijaya, seorang praktisi hukum, menyatakan tanamkanlah iman Yesus Iman. di dalam hati setiap penegak hukum. tanamkanlah nilai-nilai Kristus sebagai iman, pengharapan, dan kasih. Memang kadang-kadang banyak yang orang hopeless ya dalam dunia keberadaan negara kita yang kita cintai ini, yaitu dalam hal supremi hukum ya. Tetapi kita mari jangan gagal paham. Kebenaran itu ada suatu filosofi mengatakan gini, bahwa keadilan boleh kalah, tapi kebenaran tidak pernah mati. Saya ulangin, keadilan boleh kalah, tapi kebenaran tidak akan pernah mati. Karena kita mengatakan, Yesus mengatakan, akulah kebenaran, jalan dan hidup. Oleh karena itu, tidak pernah mati Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus. Oleh karena itu, sebagai seorang praktisi hukum, baik pengusaha, hamba Tuhan, lakukan bagianmu, Kristus yang akan memperlengkapi. Jangan pernah mundur. Negara yang kita cintai ini adalah negara Indonesia yang akan dibawa kepada Indonesia yang penuh dengan keemasan. Dengan kata kunci, orang-orang yang melakukan perkara-perkara selaras dengan kebenaran firman Tuhan, pedomannya adalah hukum kasih, maka akan terjadi kebenaran dan keadilan akan mengikuti. Keadilan tanpa kebenaran itu mati, tapi kebenaran yang menekan daripada keadilan, maka itu terjadi Kristus sebagai vertikal. Alkitab mengatakan bahwa hukum yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, dan segenap hidupmu, dan kasihilah sesamamu. Itu bicara keadilan. Kalau kita mengasihi siapapun, lakukan bagian kita, lakukan bagian kita, lakukan bagian kita. Selebihnya Tuhan melengkapi. Jangan pernah pesimis untuk melakukan perkara-perkara ajaib yang akan Tuhan kerjakan melalui kehidupan saya, kehidupan Bapak seorang pengacara, kehidupan Ibu seorang evangelis, seorang lawyer, dan juga Ibu yang masuk usia emas, yaitu Ibu Pangabian. Baik, puji Tuhan, kami dari Estro Ministry Channel TV terus akan menyuarakan kebenaran dan keadilan. Shalom, damai, salam sehat, Indonesia penuh kemuliaannya. Shalom. Amin. Shalom. Hadapanmu Tuhan, Alkitab mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kami melakukan sesuatu yang Tuhan tuntun. Alkitab mengatakan, hendaklah kamu saling mendoakan, saling menasihati, saling mendorong di dalam kasih. Siapakah kasih itu? Yesus Kristus menyatakan, akulah iman, kasih, dan pengharapan. Iman dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar segala sesuatu, bukti segala sesuatu yang belum kami lihat, tapi kami percaya Tuhan sudah memberinya. Hamba berdoa dengan Bapak Tommy Wijaya, sarjana hukum, dan juga yang akan melanjutkan daripada apa yang telah Tuhan taruh melalui almarhum Bapak Alvin Lim sebagai seorang lawyer, sebagai seorang advokasi yang Tuhan berikan di bumi Indonesia ini untuk melakukan perkara-perkara terobosan baru. Dan hari ini hamba berdoa untuk kelanjutan daripada sebagai seorang praktisi hukum, yaitu Bapak Tommy Wijaya. Tuhan, dia punya kerinduan untuk melakukan bagian panggilan Tuhan Yesus Kristus, yaitu dalam kapasitasnya sebagai lawyer. Hamba berdoa, Bapa di surga, satu hal yang kami minta, yang terpenting, berikanlah kerendahan hati, karena Alkitab mengatakan orang yang rendah hati akan dipromosikan Tuhan. Hamba berdoa untuk Bapak Tommy Wijaya, Tuhan Yesus, hambamu ini yang dengan kerendahan hati, dia Tuhan promosikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, menjadi seorang lawyer, seorang advokasi yang Tuhan urapi, yang Tuhan nyatakan, biar setiap kata kalimat
biarlah hikmat yang akan Tuhan berikan, bukan sekedar pengetahuan dalam melakukan perkara, tetapi melakukan sesuatu tiap kasus demi kasus bersama Kristus. Dia akan memenangkan, karena kita mengatakan kamu lebih daripada pemenang. Oleh karena dalam nama Tuhan Yesus, berkati kesehatannya, kehidupannya, pelayanannya, pekerjaannya, profesinya, istri dan anak-anaknya. Tuhan berkati. Bahkan dalam panggilannya sebagai lawyer, Tuhan akan memprotek dengan pasukan malaikat, sehingga dimanapun dia berada, bukan dilindungi oleh ormas, bukan dilindungi oleh manusia. Alkitab mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Dia dalam proteksi Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Dengan siapapun dia berpartner, dengan siapapun dia melakukan suatu kasus dengan klien dan sebagainya, kami percaya dia disertai Tuhan. Dan Alkitab mengatakan orang disertai Tuhan, dia akan terus hidup dalam kebenaran. Terima kasih Bapa di surga. Kami mencintai Indonesia yang penuh kemuliaan-Mu. Kami mencintai semua suku bangsa, kami mencintai semua agama, dan kami percaya Kristus adalah akan tegak lurus di negara kami tercinta ini. Dan kematian daripada hamba-Mu Bapak Alvin Lim sebagai seorang praktisi hukum akan diestafetkan dari generasi ke generasi. Hormat pujian kemuliaan-Nya bagi-Mu. Haleluya, haleluya, amin.